Tapi saya bersyukur sekali saya itu menjadi membuat orang hidup. Orang ada bilang nggak seru nih tanpa Mas Oni. Dia bilang membuat orang menjadi happy karena itu yang diajarkan mama saya secara pribadi. Buat orang selalu bahagia ya nak. Dia bilang kayak gitu. Tuhan ampunilah aku yang berlumur dosa. Maafkanlah aku yang selama ini telah melupakanmu. Begitu saya dikasih lagu itu, teman saya menciptakan namanya Yudi. Langsung ini buat Kak Oni. Ini yang paling fenomenal bosnya, MC inspirasi MC. Wajar, pantas banget itu Mas gitu. Jadi kalau Hai Sahabat Das, selamat datang di Podcast Das Diaries bersama saya Dini Anjungsari. Di podcast kali ini terasa begitu spesial karena kita menghadirkan kisah inspiratif dari sahabat Friend Indeed. Sudah hadir bersama kita seorang artis, MC, dan sekaligus penyanyi dengan pengalaman lebih dari 20 tahun. Dia adalah Tony Heri Wahyudi atau biasa disapa dengan Oni Wahyudi. Kita akan ngobrol bareng tentang karir, kisah perjalanan, dan lika-lika hidupnya yang penuh dengan inspirasi. Tapi sebelum itu, nonton podcast ini sampai habis, like, komen, dan subscribe YouTube channel kita supaya kalian bisa update terus episode-episode terbaru kita. Mas Oni, terima kasih selamat datang di podcast Das Diaries ya Mas ya. terima kasih sama-sama Mbak Dini, I'm so happy. Saya lebih happy lagi Mas Oni. Gimana tadi perjalanannya Mas? Aman ya? Di Lancar tengah ya? gentingnya suasana Indonesia sekarang ya. Saya bela-belain dan insya Allah mudah-mudahan makin kondusif ya. Nah, itu udah kita doain ya buat Mengerikan ya. Pokoknya biarkanlah kita tetap berjuang, tapi yang pasti jangan anarkis itu aja sih. Betul. Nah, ini buat sahabat Das nih, kebetulan nih hari ini tanggal 31 ya, Agustus ya. Dan ini kondisi memang lagi demo-demo besar-besarannya. Ya, betul sekali. Gitu. Dan Mas Oni coba bayangin datang jauh-jauh dari daerah Pejombong, Jakarta Pusat ya. Ke sini hanya untuk undangan dari podcast Das Diaries, luar biasa. Yes. Wah, Mas Oni. Ya. Aduh, kalau kita tuh terakhir ketemu di acaranya Friend Indeed ya. Yes, betul sekali. Dan saya tuh inget banget pertama kali saya ketemu Mas Oni tuh yang saya paling berkesan adalah kehangatannya, rendah hatinya gitu. Yes. Orang yang pertama datang yang saya lihat tuh nyambut saya dengan begitu tulusnya. Yes. Itu salah satu itu Mas Oni yang saya nggak bisa lupa. Dan ketika Mas Oni bercerita tentang sedikit tentang menurut saya tuh sedikit banget ya tentang kisah Mas Oni itu, saya bilang wow, ini orang luar biasa. itu Terima kasih. Dari hati saya yang paling dalam ya Mas Oni ya. Yes. Dan Mas Oni ini ya sahabat Das ya, Mas Oni ini seorang artis, seorang maestro MC, dan seorang penyanyi juga yang sudah berkiprah selama 20 tahun. Iya. Mas Oni bisa cerita nggak Mas sedikit Mas? Oke, tadi kalau berbicara mengenai kesan-kesannya, terima kasih banget, itu first impression itu sangat penting banget. Kalau secara saya pribadi, makanya saya juga langsung membuat orang merasa notice this is me. Jadi kita merasa karena kalau dicuekin itu nggak enak ya Mbak. Iya, betul banget. Aduh, jadi apalagi saya pada saat itu dipercaya untuk sebagai host dalam acara yang sangat luar biasa. Kalau ngomongin secara pribadi ya saya juga hanya seorang manusia biasa. Tapi ya alhamdulillah selalu berjuang. Kalau saya selalu mengapresiasikan diri saya itu untuk berjuang dan semangat untuk menjalani hidup. Nah itu dia yang perlu dicontoh banget. Yang perlu dicontoh. Iya, saya terlahir dari kecil dari Sumatera. Dari Sumatera, saya dari Palembang. Dari Palembang.
dari Palembang gitu. Gitu. Iya, kehidupan saya ya normal itu kayak biasa aja. Cuman begitu tamat SMA, saya langsung kuliah di Jakarta. Kuliah di Jakarta itu tidak ada cita-cita tuh Mbak menjadi seorang entertainment penyanyi nggak ada. Ya? Sudah ada sih sebenarnya pengen menjadi penyanyi. Ikut festival gitu ya. Suaranya Mas Oni tuh bagus banget. Iya, ikut festival segala macam. Sampailah akhirnya memutuskan tapi di Jakarta kuliah psikologi. Kuliah psikologi. Jadi psikologi ya, backgroundnya. Betul sekali. Sambil nyanyi, sambil kuliah, ya akhirnya ternyata terus kerja. Nah, sambil kerja dulu di salah satu rumah makan yang ada internasional yang ada huruf M-nya. Sempat di situ. Tebak ya di kolom komentar ya. Di situ sambil nyanyi, sambil kerja. Dari situ saya pindah ke satu perusahaan besar juga di mana saya butuh uang kan. Kata teman saya mau nggak kerja. Tapi ini hanya sebagai ini dah suruh aja lap-lap segala macam bartender lah kurang lebih kecil gitu ya. Ya udah, ini satu momen yang selalu akan saya ceritakan kepada teman-teman saya di mana dan selalu saya merinding pada saat saya mengiyakan di sebuah restoran tersebut di mana saya sudah bekerja, saya sudah bernyanyi, saya juga kuliah dan saya harus bekerja untuk sebagai pelayan. Hari pertama saya menuju ke sebuah tempat, di situ ada teman-teman saya nyanyi, di situ ada teman-teman saya kuliah. Tiba-tiba saya masuk lagi, saya menangis kecil. Apa mungkin waktu malu, jujur, minder. Wah, gue kacung nih gitu. Iya, punten banget saya. Tapi saya membuat diri saya menjadi gue nggak bisa, gue harus keluar dari industri ini dan saya sambut. Apa kabar? Jadi tapi justru setelah itu teman-teman sering ke situ. Oni ngajak segala macam. Dulu saya dipanggilnya Tony. Ya. Tony segala macam. Ya udah jadi ada saya layani segala macam di situ. Dari sana saya langsung naik. Alhamdulillah naik pangkat tuh menjadi ngurusin ada kafe anak-anak kecil. Jadi leadernya. Wah. Pindah dari ke leader, sudah itu bagus. Saya langsung menuju ke back office. Back office. Nah di situ back office saya diputar lagi ke ke satu tempat lagi, ke tenannya lagi, saya di restorannya lagi, itu merasa ciut lagi. Wah itu goncangan lagi, udah enak-enak di office tuh gue jadi pelayan lagi nih. Paham ya? Sebagai manusia kita. Oh, pasti. Iya. Tapi saya menjalani karena saya ya bagaimana juga saya butuh uang. Di situ saya tidak bernyanyi kembali, saya lupakan nyanyi saya, kuliah saya jujur saya tidak menyelesaikan. Kesian deh. Jadi akhirnya tapi sudah selesai tapi saya tidak wisuda. Oke. Ya, aduh saya ungkap akhirnya di sini tidak apa-apa ya. Ini kebenarannya, ya kan ya. Tapi saya sudah melakukan segala macam, tapi saya tidak menjalankan itu. Tapi sudahlah, saya tidak boleh menyesalinya. Setelah itu, disinilah cikal bakal menjadi seorang MC. Pada saat itu saya melayani beberapa orang. Saya bilang, mau ada pesta, karena kan saya ngurusin rumah makan. Pesta segala macam. Saya mau bikin event, saya yang arrange segala macam. Entertain udah keluar lagi nih. Nah, di sini lama-lama bikin party, saya diundang MC sana, MC sini di luar kerja. Saya tidak sanggup dan saya pertama sekali ngurus satu event besar Spider-Man 1 yang beberapa tahun yang lalu, saya lupa tuh ya, hampir 25 tahun yang lalu di sebuah mall di Jakarta Barat. 3 hari saya dapat event yang lumayan pada saat itu melebihi gaji sebuah karyawan. Saya take it. Dan mulai saat itu saya memutuskan untuk resign. Resign itu tidak mudah ya Mbak. Karena kita sudah settle. Bener nggak sih Bener. Itu berapa tahun tuh Mas waktu? Saya sudah bekerja sudah mau 4 tahunan. Wah cukup lama ya. Cukup lama. Dari zero. Iya dari nol sekali. Back office segala macam saya sudah mempunyai gaji walaupun tidak besar. Tapi alhamdulillah saya syukuri. Tapi saya memutuskan untuk take out semuanya. Ya udah dari situ dan alhamdulillah perusahaan yang orang yang saya handle itu adalah ini yang menjadi cikal bakalnya selanjutnya. Telkomsel. Halo Telkomsel. Masih inget dong? Iya dong, masih. Alhamdulillah berkat Telkomsel selama kurang lebih hampir 9 tahun. Dari mulai event kecil, event besar, keluar negeri, keluar kota,
semua bersama Telkomsel. Jangankan Telkomsel ya gitu ya. Iya. Saya aja pertama kali ketemu Mas ini, waduh ini saya kalau ada acara saya mau pakai nih Mas. Keren banget. Beneran sumpah keren banget gitu. Ya itu sampai sekarang jadi total udah hampir 25 tahun saya benar-benar fokus untuk menjadi seorang Master of Ceremony, tapi sebenarnya nyanyi masih pengen. Tapi jujur duitnya enakan nge-MC ya. MC ya Mas ya. Mas Oni nih, aku mau nanya nih. Mas, sempat di Ramako Group, bener nggak sih? Kinokuniya itu part of Mitra Adi Perkasa. Yaitu di restoran tersebut itu bagian dari perusahaannya. Jadi saya di food and beverage-nya. Jadi di situ saya sebutkan namanya ada Chatterbox, ada Spice Garden. Nah, saya di situ saya pertama kali di Spice Garden. Menjadi seorang, sekarang udah nggak ada lagi, Iya, sekarang udah nggak ada lagi. Udah gitu. Dan gimana Mas, rasanya, beralih dari corporate terus kemudian berkarir sendiri itu ada perbedaannya nggak sih? Oh jelas banget, yang pasti dengan perbedaan ini sih mendewasakan diri, membuat diri menjadi kuat. Dan mentalnya juga semakin tangguh, itu sih. Wow. Mitra Adi Perkasa, perusahaan gede banget gitu. Iya, benar. Ibaratnya udah settle 4 tahun, kemudian memutuskan untuk berdikari, berkarya sendiri, itu bukan keputusan yang mudah. Makanya tadi Mas Oni bilang, ini enggak easy decision ya, gitu. Yes, benar. Wow, jadi saya paham nih sekarang. Itu butuh pemikiran yang panjang ya Mas. Banget. Jadi berjuang dari Palembang ke Jakarta itu juga perjuangannya sangat luar biasa sendiri kan hidup. Karena kebenaran juga mamah meninggal, terus juga saya jauh dari saudara-saudara saya, jadi saya hidup sendiri. Itu gimana Mas menghadapi persimpangan itu? Itu ibaratnya persimpangan ya gitu kan. Ada nggak sih memikirkan oke ini jalannya saya nih gitu. Atau ada pemikiran lain nggak saat itu gitu Mas? Nggak sih. Saya sudah yakin ini pilihan saya untuk yakin, dan saya yakin di dunia entertain saya menjadi seorang Master of Ceremony, dan kebenaran sekali di dunia MC itu saya juga dibilang sebagai eyangnya MC. Iya, betul. Sumpah, tau gak? Ngelihat Mas Oni yang saya buka, wow ini luar biasa ini. Jadi dengan segala yang saya lakukan hal seperti ini, saya selalu sowan. Kalau teman-teman nggak nge-MC pun, atau maksudnya kalau teman-teman nge-MC, saya suka datang ketemu teman-teman, saya suka ngobrol, karena saya hobi. Di luar apapun itu ya, ketemu para IO, dari situ kan kita ada rezeki baru, teman baru. Sebenarnya saya bisa menyatukan dari teman-teman MC lama sampai sekarang. Itu kita juga punya satu paguyuban namanya MC Keren Jakarta. Nah, itu dia. Nah, maksudnya nanti kita bakalan cerita bedah lagi nih, lebih dalam lagi nih soal komunitas yang Mas Oni bikin nih. Mas Oni ini sumpah kalian mesti dengerin sampai selesai karena ini keren banget sumpah. Mas Oni ini punya ciri khas colorful ya. Ya benar. Nah, kenapa sih Mas, ada alasannya nggak sih? Nggak tahu, kayaknya tuh happy aja. Kalau dengan colorful, aduh, Oni banget nih dengan senyumnya yang 3 jari Aku tuh sampai kalau nunggu tau nggak postingannya Mas Oni tuh, aku jujur loh, aku nunggu loh. Terima kasih. Karena itu kayak bikin hari itu kayak kayak yang tadinya kita punya masalah ikutan berwarna ya. Terus kayak hilang gitu masalah untuk sementara gitu. Saya sangat menginginkan sekali, walaupun awalnya dibilang kayak orang bilang kampungan apalah, tapi ya this is me gitu, dengan segala macam orang pokoknya nggak peduli saya. Kan orang banyak nih misalnya dengan susah untuk percaya diri. Kalau Mas Oni kan seperti kayak nggak overthinking, kemudian nggak insecure. Siapa bilang Mbak Dini? Itu yang kelihatan. Itu yang kelihatan, itulah. Itu karena dunia internet seperti itu ya. Jadi kalau dibilang saya sangat orang yang tidak percaya diri ya, kadang-kadang saya suka berasa di bawah, saya tidak punya kekuatan apa-apa gitu. Aduh, nggak kelihatan loh Mas, nggak kelihatan. Benar, tapi saya bersyukur sekali saya itu menjadi membuat orang hidup. Orang ada bilang nggak seru nih tanpa Mas Oni, dia bilang membuat orang menjadi happy karena itu
yang diajarkan mama saya secara pribadi. Buat orang selalu bahagia ya nak, dia bilang kayak gitu. Buat kebaikan di mana-mana, dan itu saya terapkan. Karena apa yang beliau lakukan itu berbuat berbaik. Dan itu saya terapkan dalam diri saya. Jadi orang-orang yang menyambung silaturahmi, memperpanjang umur kita bukan adalah silaturahmi. Teman-teman mama saya justru ini cerita sedikit di daerah saya di kampung. Di daerah komplek rumah saya itu sampai ibu-ibunya ngomong gini, ibu kenal nggak sama Oni? Loh itu anak saya, bukan nggak kenal sama ibunya. Ya ampun sampai begitu. Iya benar ya. Segitu ininya ya. Iya. Famousnya anaknya sampai ngomong sama mamanya begitu. Iya benar. Mas Oni luar biasa. Berapa bersaudara sih Mas? Saya 4 bersaudara, adik saya yang terakhir di Papua, yang pertama ada di Jakarta, yang kedua di Palembang. Jadi, anak ketiga. Jadi Mas Oni yang ketiga. Oke, Mas ada yang di Papua ya? Di Papua ada. Dua di Palembang. 2 di Palembang, keluarga. Mas Oni sendiri saya di sini sama kakak saya ada di daerah Priyoka. Wow. Jadi laki-laki perempuan Mas? Yang pertama cewek, yang kedua cewek, yang ketiga saya cowok, adik saya cowok 4. Wah. Iya. Ya itulah percaya diri. Kalau dibilang apa? Nggak juga. Nggak kelihatan ya Mas. Ya, ini apa namanya Mas Danendra nih, salah satunya yang materi itu sebenarnya dibikin oleh Mas Danendra gitu. Jadi kelihatan nggak sih? Apa namanya? Rapuh ya? Jujur. Happy aja. Happy ya? Ya seperti itulah. Tapi ya gimana ya? Kadang-kadang saya justru sering dibodoh-bodohin orang lain, sering dimanfaatkan orang lain dengan seperti saya nggak bisa Mbak untuk berbohong, untuk menyakiti orang tuh kayak walaupun saya ibarat saya udah dipukul nih, tetap aja masih inje. Nggak tahu ya kenapa ya? Mas Ani. Ya. Itu orang baik itu seperti itu Mas gitu. Kenapa? Karena Mas Oni selalu berpikiran bahwa orang-orang itu baik seperti yang Mas Oni selalu lakukan. Iya loh. Iya, akhirnya ya gitu. Kadang orang jahat itu ada aja memanfaatkannya. Tapi satu hal Mas yang pasti, tahu nggak kenapa? Sesuatu hal yang baik akan kembali dalam bentuk kebaikan lagi sama kita. Sesuatu yang nggak baik, orang jahat sama kita itu akan kembali lagi, kejahatan itu akan kembali lagi buat mereka. Mas Oni tuh jangan pernah apapun yang terjadi tetap jadi orang baik, dan itu sudah Mas Oni kasih contoh buat kita semua yang nonton nih. Iya, gitu. Di saat saya terpuruk sakit pun alhamdulillah terlihat jelas sih. Jadi akhirnya bener. Tuh Mas Oni, ini loh yang aku tuh pengen banget ngebuka di sini ya, apa sosok Mas Oni yang tanpa tidak ada rasa benci, yang selalu tulus, yang selalu menerima gitu. Itu tuh refleksi itu dari aku pertama kali ngelihat itu aku udah ngerasain sebenarnya. Boleh minta tolong tisu nggak? Ya bener kan, ini kan I'm crying, tapi ini beneran loh, saya juga selalu ingin pengen banget gitu ngomong ke orang, tapi gimana ya, tapi saya sangat bangga sekali dengan diri saya karena saya bisa menjadi jembatan buat teman-teman happy. Saya suka rajin ngumpulin orang-orang. Kalau arisan nih, dari mulai arisan teman-teman nyanyi, arisan teman-teman MC, selalu kalau nggak noni nggak seru apa segala macam. Alhamdulillah. Nggak semua orang Mbak, maksudnya punya seperti itu. Saya bangga dengan diri Mas itu. Mas Oni, aku aja datang ke Fit Indeed kemarin gitu ya. Itu Mas Oni tuh udah jadi POI-nya sebenarnya. Aku tuh pasti kalau misalnya saya bilang gila ini MC-nya, ini acara nggak akan hidup tanpa nyawanya dari Mas Oni, dan itu aku sampai bilang ini aku catet ini. Ini nggak bisa lepas ini. Dan aku tuh salah satu yang bersyukur saat itu hadir itu bahwa aku mengenal sosok Mas Oni. Terima kasih. Terima kasih. Kita sama keluarga itu bisa jauh, tapi kadang kita sama teman itu rasanya bisa lebih dari saudara Mas gitu. Yes. Dan aku bisa melihat itu dari Mas Oni. Alhamdulillah. Terima kasih. Nah, ini kita nih ya teman-teman ya semuanya sahabat Dasya, jangan berhenti nonton sampai selesai karena Mas Oni itu bakalan ini belum plot twistnya sih sebenarnya. Karena banyak banget yang mau kita bongkar di sini tentang Mas Oni sebenarnya. Mas Oni, aku tuh beberapa minggu ini akhirnya kita bongkar nih, Mas Oni. Aku tuh sering banget dengerin albumnya Mas Oni. Ampuni Aku. Oke. Dan
aku tuh sampai terharu loh Mas gitu ya, dengan lagu itu. Jadi sahabat Das ini, Mas Oni ini punya album single ya, single ya gitu, dan judulnya Ampuni Aku, dan itu bagus banget gitu. Mas Oni bisa cerita sedikit nggak sih di balik lagu ini? Tuhan, ampunilah aku yang berlumur dosa, maafkanlah aku yang selama ini telah melupakanmu. Begitu saya dikasih lagu itu, teman saya menciptakan, namanya Yudi, langsung, ini buat Kak Oni, dia bilang, karena saya disuruh panggilnya Kak Oni di mana-mana, Kak Oni, dia bilang kan. Saya begitu baca, nangis. Begitu latihan, nangis. Dengan nangis yang sesungguhkan banget Mbak. Jadi entah kenapa itu benar-benar pas ke saya, dan benar-benar mengucapkan rasa syukur yang sangat luar biasa Allah berikan kepada saya. Jadi lagunya juga insya Allah bisa menjembatani orang-orang untuk bersyukur seperti itu, Mbak. Jadi mikirin tuh, aku pas dengerin itu, ini kisahnya Mas Oni gitu kan. Terus apakah itu kok tau nggak, Mas Oni itu nyanyi itu menjiwai banget, sumpah itu udah kayak apa yang terjadi di diri Mas Oni. Jadi itu sebenarnya ada yang barangkali yang Mas Yudi menciptakannya seperti itu ya teman saya. Tapi ya karena saya merasa memang kalau saya memang bawain lagu emang selalu penghayatannya cukup kencang ya. Memang saya agak dalam gitu, dan ya luar biasa, saya senang banget. Dan juga pada saat video klip dibikin itu juga ada ada sosok almarhum mama saya gitu kan. Mas Oni kebangun karena diingetin sama betul, mama itu buat sholat ya. Buat sholat, iya benar. Nah, itu benar personal banget loh Mas. Itu benar. Personal yang aku tuh ngelihat, gila ini lagu bagus banget memang. Banget. Iya benar. Saya juga ngomong bagus banget nih lagu. Walaupun belum banyak yang lihat, tapi aku mudah-mudahan setelah ini ada lagi yang lihat. Karena itu bagus banget. Iya. Aku bilang itu lagu harusnya bisa viral. Kenapa? Karena aku dengerin sampai habis, dan aku dengerin lagi sampai kemarin. Gitu. Tapi saya yakin semua akan viral pada waktunya. Yakin aja dulu. Iya. Aku sampai bilang pengen banget bisa coverin lagu itu. Kebetulan aku suka nyanyi juga. Oh, boleh banget. Boleh. No royalty Yudi, nggak berarti ya. Kita lagi takut nih sekarang sama royalty. Itu. Mas Oni. Kiprah Mas Oni ini sebenarnya sudah 20 tahun di dunia lebih MC. Ya, kalau lebih malahan ya. Gitu. Terus aku dengar tuh ada penghargaan yang Mas Oni pernah dapetin. Di dunia MC itu kita punya namanya MC Keren Jakarta, di mana kita bikin awarding, di mana dari kita untuk kita. Jadi saya juga waktu awal-awal pun menjadi the best MC, the best MC. Kemudian ini yang paling fenomenal buat saya, MC inspirasi MC. Wajar, pantas banget itu Mas gitu. Jadi kalau udah anak-anak ketemu Kak Oni udah begini aja, aduh enggak deh aku bilang. Pokoknya mereka tuh injing-injing aja gitu loh. Alhamdulillah loh itu. Jadi ini juga salah satunya nggak sih Mas yang sama dengan MC Golden terbaik dari Parindo? Kalau Parindo punya part sendiri, dia kalau Parindo tuh khusus pembawa acara pernikahan. Kalau kita komunitasnya hanya kumpulan saja. Itu juga dapat award tuh ya. Iya, di situ. Kalau Parindo saya nggak tergabung ke Parindo karena memang beda banyak. Tapi dapat award juga. Di situ saya banyak. Iya. Itu juga kalau nggak salah Mas, ini tahun 2024 ya dapat award. 24 itu ada sekali ya dari Jabar, tapi sebelumnya udah inspirasi, udah the best MC beberapa kali, banyak ya. Nanti kita lihat ininya ya, penghargaan Mas Oni nanti kita tayangin di sini. Ini bener loh, menginspirasi banget Mas Oni. Nah, Mas Oni Mas Oni ini juga seorang founder komunitas MC. Yes, itu dia tadi. Bersama rekan saya ada Kadocho. Jadi kita bikin ya sesama sepuh ya intinya ya. Mengayomi dan membentuk ya teman-teman buat kumpul segala macam ya, buat silaturahmi di grup itu bisa sering lempar-lempar kerjaan, kalau ada jadwal segala macam, kalau ada acara teman-teman yang berduka buat happy segala seperti itu. Jadi MC Keren Indonesia. MC Keren Indonesia, MC Keren Jakarta. MC Keren Jakarta ya. Jadi itu memang sekeren ini. Aduh, terima kasih. Dan ini Mas Oni apa sih Mas yang membedakan
MC dulu dan MC sekarang? Waduh, sebenarnya kalau bicara soal MC sih semua adalah sama, kita kan bawakan suatu acara, ya nggak sih? Tapi kalau sekarang tuh karena lebih banyak hal-hal yang baru, AI sudah masuk, teknologi lebih canggih, dan segala insight segala macam sudah masuk, itu sangat-sangat beda. Kalau dulu orang kayaknya hanya kaku, jangan sampai A sampai Z, misalkan sekarang udah sampai J, sekarang sampai Z, sampai semua. Jadi seperti itulah, jadi mereka lebih berkembang, lebih banyak variasinya. Tapi ya jujur, sekarang banyak MC dengan melakukan harga sangat murah. Jadi rusak. Nah, mestinya nggak boleh nih ya, Mas iya. ya. Jadi harus ada lah. Jadi ya, tapi kita bicara soal klien, tapi kadang-kadang kita MC kan butuh ya. Cuma kadang-kadang suka sedih juga gitu loh. Ada beberapa yang hanya menghargakan segini, MC cuma sebentar ini, coba kamu bisa nggak menjadi MC? Seperti itu. Susah loh. Susah loh. Iya, benar. Apalagi kita bisa spontanitas gitu ya, membangun suasana jadi hidup. Oke. Satu event di sebuah kafe kecil, hujan deras, tamunya 30 orang dan yang datang cuman 6 orang. Waduh. Bagaimana cara bisa buat orang tertawa dan alhamdulillah kliennya puas sekali. Ya itu dia. Nah coba bisa nggak kita bisa tertawa, kita bisa sharing apa segala macam, itu sangat susah Mbak. Nah itu hebatnya Mas Oni. Tahu nggak sahabat Des ini, Mas Oni ini di Friend Indie itu kita cuma berapa orang ya yang hadir, yang diundang ya gitu. Dan bisa nggak sih kebayang nggak suatu Mas Oni itu jadi MC gitu, kita tuh terhipnotis sama Mas Oni sampai kita lupa mau ngobrol. Aku tuh sampai lupa di sebelahku siapa, siapa gitu. Kita tuh udah fokus aja gitu dengan itu. Kerennya Mas Oni. Terima kasih. Dan Mas Oni ini kan panutannya anak muda. Tadi itu juga jadi, aku pengen banget ngulik-ngulik Mas Oni ini sebenarnya gitu. Udah panutan banget gitu. Nah, Mas Oni, ada nggak sih misalnya selama ini yang datang Mas Oni itu pasti, apalagi backgroundnya psikolog, jangan main-main, psikologi gitu. Udah kejiwaan manusia itu udah Kalau orang bilang berobat jalan ya juga. benar berobat jalan gitu. Jadi ada nggak Mas yang pasti banyak dong yang curhat, minta nasehat segala macam. Rata-rata teman-teman itu selalu kalau ngobrol sama, karena gini, kalau saya secara pribadi sama teman saya harus direct. Itu nomor satu, karena buat kita satu sama lain sebagai deep. Misalkan si A, waduh enak banget. Jadi kalaupun orang ngobrol banyak-banyak segala macam, saya tuh kurang suka. Saya sukanya secara itu. Jadi kuncian saya langsung ngobrol secara pribadi, baik itu secara DM, kalau belum kenal DM apa segala macam. Kalaupun orang-orang baru, saya bilang, kamu mau nggak saya ajak ke sini begini. Kalau udah ngobrol, saya paling hobi langsung saya tunjukkan IG-nya apa, sosial medianya apa. Saya punya komunitas segala macam. Dan mereka rata-rata langsung bagaimana cara membuat game seperti apa. Memang banyak sih orang-orang saling sharing. Cuman kalau saya secara pribadi adalah langsung secara deep. Ya, nah itu dia itu. Iya, itu dia. Itu dapat banget loh Mas, banget loh. Jadi saya nggak, mungkin udah rame-rame saya nggak suka gitu loh. Dan itu biasanya kalau misalnya mau jadi MC itu di riset dulu nggak sih Mas, latar belakang misalnya? Semualah pasti. Kan ya? Mbak juga MC kan, nah jadi kan harus itu wajib kudu mutlak, kalau nggak malu-malu ini nggak sih. Tapi saya juga punya cerita lagi. Ini waktu awal menjadi seorang MC di mana saya satu hotel yang namanya sama. Sebutin aja nggak apa-apa ya? Boleh. Ritz-Carlton, ya kan? Ada yang di mana namanya? Yang di Pacific Place sama di Kuningan. Bener kan? Itu. Delalah saya menujunya ke Kuningan. Acaranya di Pacific Place. Biar selesai, saya salah total. Itu pengalaman paling. Iya, saya pernah. Untung mereka saya ada MC sendiri, dia bilang. Itu pengalaman yang paling saya fatal dalam kehidupan MC saya. Semua orang pasti punya sesuatu yang fail, nggak sih? Itu. Nah, terus gimana tuh Mas? Tunjuk segala macam. Oke, saya menganggap kesalahan saya. Dan saya juga waktu itu menganggap mudah. Saya nggak ngerti, saya ada chaos apa segala macam dalam diri saya. Jadi intinya saya pada saat kesana saya merasa baik-baik saja karena kan di Carlton. Tapi saya tidak menanyakan di Carlton mana. Udah begitu sampai ke tempat yang di Kuningan. Ternyata bukan di situ. Yes. Ternyata yang di
BP. B. Oke, bye-bye. Sudah saya habis di situ. Dengan perusahaan itu saya jadi blacklist ya. Sudahlah, ini pelajaran penting. Iya, pelajaran jadi sekali lagi berharga buat ya, Mas, semuanya ya. itu penting, konsentrasi, terus data segala macam itu wajib. Nah ini pengalaman Mas Oni Yes. bisa jadi pelajaran juga buat kita semua ya Yes. gitu. Jadi Fokus. Wow, tapi akhirnya kepercayaan itu bangun lagi ya Mas ya. Yes, bener sekali. Iya. Aduh. Nah Mas Oni, Yes. ini ada yang spesial lagi yang lain nih dari Mas Oni. Mas Oni itu punya IO namanya Oni Project. Wah, asik Ceritain. diomongin di sini biar orang pada tahu nih ya. Harus. Gimana Mas, ceritain dong Mas. Oni Project itu ini. terbentuk ya karena dengan kedekatan saya dengan para teman-teman, para pemain-pemain, segala kayak main musik segala macam. Kenapa nggak bikin aja sih On? Dia bilang, tapi kan kamu bisa potong manajemen itu sudah mutlak hukumnya kayak sudah biasa dalam kehidupan IO segala macam. Ya udah akhirnya saya musik-musik nama akhirnya terbentuklah kurang lebih sudah hampir 8 tahunan ya. Wow. Iya, 8 sampai 9 lama tahun. juga, Iya, Mas. lama juga. Saya di situ ada teman-teman MC, ada penyanyi, ada pemain musik. Jadi jadi palu gada lah, aster juga. Semua ada ya di situ ya, Mas, ya? Iya. Tapi ya semua adalah ya dari loncatan-loncatan aja, nggak. Tapi ada beberapa yang tetap. Wow. Gitu. Jadi gimana sih Kak cara masuknya? Nggak ada sih kalau aku bilang sekarang apa yang dibutuhkan oleh sebuah klien kalau kita sesuai dengan komposisinya ya kita kasih. Wow. Iya, seperti itu saja sih. Kayaknya Mas Oni Banyak kan orang-orang juga melakukan itu banyak sekarang ini. ya nggak sih? Iya. Tapi dengan berbagai macam banyak saingan segala macam, saya yakin sih rezeki nggak lari kemana, ya kan? Tetap kualitas yang dicari. Jadi kalau misalnya kita pengen bikin acara gitu ya, kita bisa ngubungin Mas Oni melalui Oni Project ini dong. Bisa. Gitu. Terus nanti semua kita mau apa nanti di arrange gitu Mas. Bisa juga. Tapi kalau saya spesialisnya adalah ibu-ibu. Jadi kalau alhamdulillah saya sudah beberapa kali sama Ibu Pertamina. Aduh. Pertamina juga sering banget deh Pustri gitu segala macam. Jadi kalau mereka bikin acara, saya maunya Mas Oni bikin segala macam, ketawa, happy segala macam dengan lagu dia. Iya, udah menjam aja gitu. Udah dipercaya aja. Ini nih Mas Oni ini sebenarnya nih ya sahabat Des ya. Mas Oni ini kalau misalnya biasa ngadepin ibu-ibu, berarti dia sudah biasa menghadapi yang kompleksitasnya tuh tinggi banget. Kenapa? Karena kalau bapak-bapak kan orangnya simple gitu kan. Benar sekali. Ini, makanya nih kalau sama Mas Oni nih semua beres deh. Ibu-ibu udah tahu dia apa yang dimau sama ibu-ibu ya. Aduh, benar. Biasanya kan banyak cerewetnya, banyak mintanya, udah biasa. Aduh, capek banget. Pokoknya sampai harga juga dipelintir pelintirnya. Benar, iya benar. Tapi mau gimana ya? Aduh Mas, kita belanja di tukang sayur aja turun 1.000 aja tuh udah emak-emak itu udah bahagia banget sih rasanya gitu. Nah, jadi kalau penawar itu kayaknya satu lagi keuntungan juga kalau sama biasa. orang-orang dari teman-teman saya mau dong Mas. Jadi dari teman-teman talent pun juga banyak yang ngomong kalau sama Oni Project enak kalau sama. Jadi itu ada bahasa-bahasa itu kan itu membuat satu kenyamanan dan itu proud ke diri kita sendiri. Itu kan bagaimana cara kita kembali kita untuk ngasih fee-nya seperti apa, nge-treat ke anak-anaknya seperti apa. Itu kan agak susah. Ada kan beberapa orang yang cuek penting lu gua gaji terserah gitu. Gitu loh, Mbak. Karena saya yakin sekali tidak semua orang bisa memberikan peluang dan gaji rezeki kepada orang lain. Tidak semua orang bisa. Oh ya, karena membuka lapangan pekerjaan itu nggak gampang. Saya sangat bangga itu karena saya selalu bisa memberikan rezeki sama orang. Walaupun tidak banyak ya. Oh iya Mbak, maaf sekali maksudnya alhamdulillah gitu loh. Itu yang selalu saya tekan karena saya yakin sekali dengan rezeki itu kembali rezeki akan mengalir sama kita. Gitu. Hebat Mas Oni ini aduh. Sebenarnya saya tuh kemarin tuh mau udah baca materi dari Nendra aja sebenarnya Mas Nendra aja saya udah mau berkaca-kaca sih sebenarnya gitu ya. Jadi wah Mas Oni luar biasa ya. Jadi niatnya tuh tulus banget gitu. Jadi bukan untuk memperkaya diri sendiri tapi justru pengen membahagiakan orang-orang di sekitar. Ya gitu ya, kenapa ya kalau jadi gak kaya-kaya Mbak. Kayak jujur ya, punya teman-teman, jujur teman-teman sekarang udah punya, ya maaf ya maksudnya alhamdulillah rezeki orang beda-beda ya Mbak ya. Sini punya ini, tapi ya sudahlah. Saya bilang udah deh nikmatin saja hidup dengan apa yang saya miliki, penting saya kaya hati, udah saya memiliki diri aja. Mas Oni ini orang paling kaya yang salah satu yang saya pernah temuin. Amin Mbak. Karena sih juga ya ada masa titik terendah saya kan pasti kan dalam kehidupan. Pasti saya juga pernah cerita kemarin saya juga mengalami sakit Mbak yang sangat luar biasa.
Mas Oni, Ya. ini Mas Oni kan apa namanya aslinya tuh dari Palembang ya? Orang Jawa cuma dari kecil di Palembang. Iya, ada orang Jawa? Jawanya. Papa Blora, mama orang Kalimantan, cuma dari kecil itu benar-benar di Palembang. Jadi kayak berasa orang Sumatera jadinya gitu. Aduh. Blora. Oh, berarti ada Bloranya, ada Kalimantannya. Kalimantannya. malah Orang gitu. Dayak mama saya. Oh, Iya, anjing. Cantiknya, gantengnya. Mama saya tuh cantik dari sekali mamanya. juga. Iya, iya. Waduh, ini saya tuh pas lihat Mas Oni, wah ini ganteng ini gitu kan. Saya lihatnya gitu ya. Nah, Mas Oni ini seneng, saya dengar-dengar Mas Oni ini pengen banget ngembangin seni dan budaya. Bener nggak sih Mas? Khususnya Palembang Mas. Jadi gini, menjadi MC kan nggak selamanya juga ya, Maya. Paling tidak saya juga menjadi orang di balik layar, Iya. segala macam. MC juga, tapi saya bersyukur sekali sih bisa MC dari berbagai macam kategori. Anak sunatan, ulang tahun, segala macam. Kemarin baru MC hitanan ya nggak sih? Apapun acaranya. Apapun nih gitu Palu ya. Gada seperti itu. Karena nggak Palu semua Gada. MC bisa seperti itu Mbak. Tapi saya sekarang lagi belajar untuk memperdalam skill MC daerah. Misalkan yang adat Jawa, adat Palembang, Waduh, Kak, seperti gampang itu. tuh, Mas. Makanya itu suka proses itu saya baru belajar sih. Iya, As a proses semuanya kan. Karena itu nggak semua juga orang bisa gitu loh. Iya. Spesifikasi. Prosesi. Jadi Mas Oni itu sekarang juga mendalami apa namanya MC untuk prosesi adat. Adat, gitu. iya. Adat ya. Dan adat apa aja tuh Mas yang boleh tahu? Saya sih sekarang? Jawa saya lagi berproses nih, Oke. lagi temen lagi ngomong ke teman-teman gimana caranya. Ada satu teman saya ngomong, dan kalau MC Palembang juga saya lagi belajar juga. Jawa, Palembang. Palembang, ya kemarin sih beberapa kali MC Batak, tapi kayaknya agak susah ya Bataknya. Batak agak lama tuh Mas. Iya, Batak betul. berhari-hari ya kalau nggak salah Iya. acaranya ya. Tapi Banyak itu ini karena kan acaranya. kalau kita MC wedding itu, nah juga nggak semua orang juga bisa MC wedding Betul, kan, betul, benar kan? Jadi betul. MC wedding juga harus punya spesifikasinya Iya, nanti iya, ya kan. iya. Tapi MC wedding tidak akan pernah mati sih, kayak suatu kelahiran tiap minggu ada. Karena dia sudah pakem ya intinya. Pakem. Iya. Iya. Wow. Seperti itu. Ini keren banget nih. Maksudnya, jadi maksudnya ini bisa semua apa namanya kebutuhan MC Mas Oni itu bisa. Makanya As a proses sih Mbak, belajar semua balik-balik. apa namanya yang adat itu memang banyak karena banyak prosesi. Iya, banyak. Ya? Iya. Wow, keren banget Mas Oni. Nah, Mas Oni, menurut Mas Oni nih, apa namanya segitu cintanya nggak sih Mas Oni dengan apa namanya sampai pengen belajar dengan proses itu, apakah karena kebutuhan MC atau memang jiwanya tuh memang mencintai budaya gitu? Karena kalau aku lihat nih biasanya ya aku kenal ya Mas ya orang itu bisa melekat ya gitu ya dengan seni dan budaya itu karena memang hatinya tuh udah sangat mencintai gitu. Itu dia intinya, sangat mencintai karena sudah passionnya, Ya, cinta itu. Indonesia juga dengan segala macam. Karena kan, cuman kadang juga ada beberapa orang terpaksa. Nah, Ya, kata-kata terpaksa seperti itu ya. Karena tapi alhamdulillah sih saya benar-benar tidak ada paksaan segala macam. Tapi seiring berjalannya umur, waktu, kita emang dipaksakan untuk berubah haluan juga kadang kan ada gitu. Tapi secara pribadi saya sih tidak ada paksaan. Tapi memang kayaknya memang ini murni dari memang suka dengan budaya. Kadang-kadang kan di acara-acara yang umum gitu ya Mas ya gitu kan, bukan di acara prosesi adat gitu ya. Aku lihat beberapa kali Mas Oni itu pakai pakaian-pakaian yang memang culture budaya tertentu gitu ya. Yes. Iya gitu. Nah, contohnya hari ini Mas Oni hadir di sini. Ini boleh cerita nggak? Ini tabrakan, ini judul. Oh ya, saya punya satu nama clothing saya, Oni Project juga. Serius? Iya. Oh my God. Jadi ini bikin sendiri. Saya sebenarnya bukannya juga desain kecil-kecil, saya suruh tukang jahit saya sih. Cuma ngomong doang begini. Jadi saya yang bikin sendiri ini. Iya. Jadi langsung semua ini apa namanya satu style. Oni Project Clothing. Oni Project Clothing. Spesifikasinya itu wastra sama bomber-bomber. Nanti kita taruh di sini. Mas Danendra kita taruh di sini ya clothing bajunya. Mas Oni Project. Iya. Wow. Aku tuh udah curiga sebenarnya sih Mas gitu. Karena bajunya tuh pas banget gitu. Terus cuttingannya pas gitu. Aku kan orangnya senang yang detail ya gitu. Jadi aku ngeliat dari dari atas sampai bawahnya tuh aku bilang, ini baju pesen atau memang
beli kok bisa pas banget gitu. Ini saya kesalahan justru hari saya lihat buru-buru tadi sebenarnya ini kan merah. Sebenarnya saya punya warna ini. Saya sepatu saya warna ini ada lebih dari 10 kayaknya. Jadi kalau banyak nih warnanya deh. Renal tuh yang tahu tuh baju saya banyak banget udah nggak kebayang dia. Ini Mas Renal ya namanya. Iya, yang bantu-bantu saya ya. Ya paling tahu ya Mas Oni ya. Jadi ini kalau ini baju ini dari daerah mana Mas? Ini Kalimantan kalau nggak salah, juga lupa pokoknya. Kalau nggak salah berarti Kalimantan, ini Pontianak kalau nggak salah, apa Sasirangan Banjarmasin ya, lupa deh saya. Iya. Tapi ini kayaknya kombinasi kotak-kotaknya itu dari Bali nggak sih? Yang ini. Kalau nggak salah sih ya. Iya benar-benar. Oh iya ini di Bali nih yang ini. Iya kombinasinya. Iya benar. Pas kan masuknya. Itu paling susah masukin ini kan kayak tenun ya. Ya benar. Dan itu bisa loh Mas Oni maduinnya. Jadi ini desain bener-bener Mas Oni yang desain. Saya sebenarnya nggak bisa ngerti, cuma ngomong saya maunya begini, cuman saya nggak bisa gambar, cuma ngomong. Jadi kolaborasi dengan tukang jahit saya. Modal ngomong doang sih Mbak. Keren banget. Karena aku udah beberapa kali lihat Mas Oni ini bajunya keren deh. Bajunya keren. Gitu. Nah hari ini Mas Oni pakai baju yang memang mengkombinasikan antara beberapa daerah, iya. Idenya tuh keren, tuh susah banget Mas. Kalau nggak orang yang ngerti seni gitu ya. Yes. Aduh, Mas Oni ini anak-anak muda sekarang nih banyak belajar ya dengan hari ini banyak belajar dengan Mas Oni bahwa nggak ada kata yang istilahnya tuh nggak ada kata yang buntu. Tuh hari ini kita ketemu sosok yang nggak pernah mengenal kata selesai gitu, dan ini keren banget. Nah, Mas Oni ini kan kita nih sebenarnya beberapa tahun yang lalu tuh kita kena pandemi ya, COVID. Yes. Nah, gimana Mas saat COVID itu apakah kemudian bisnis kemudian agak lesu gitu? Ceritain sih Mas. Yang pasti COVID semua orang mengalami hal yang luar biasa dalam setiap lini ya. Betul. Termasuk ya MC lah, apalagi MC berhubungan dengan orang lain, tidak mungkin kita nggak boleh kemana-mana segala macam. Tapi alhamdulillah saya pada saat itu dipercaya untuk yang seminar dulu tuh lupa saya namanya ya. Pokoknya ada satu kegiatan dari pemerintahan yang webinar. Webinar. Pasti berdiri juga bahasa webinar sering. Saya part webinar tuh alhamdulillah itu hampir setiap hari. Dia di rumah saja, benar. Ketolong sekali dengan walaupun tidak sebesar hari-hari kita untuk bekerja. Tapi waktu itu online berarti ya Mas ya? Online di rumah, pakai celana pendek pun ya nggak masalah. Bener kan Mbak? Bener juga. Apalagi sebagai seorang pengajar juga pasti kan webinar ya. Wah ketolong sekali Mbak webinar Mbak, benar itu. Jadi, saya sempat jualan peyek. Terus jualan kerupuk sama juga orang-orang itu juga untuk hidup. Kita kan berjuang masing-masing berjuang hidup sendiri ya nggak sih? Idenya ada aja ya Mas ya? Ada aja. Jadi sempat MC keluar nggak, tapi webinar MC tetap jalan terus. Tetap jalan, alhamdulillah. Hampir tiap hari ya. Hampir tiap hari. Sabtu Minggu doang ya enggak? Sabtu Minggu ya. Terus jualan peyek juga. Wah, keren Mas Oni gitu. Aduh. Itu berarti berapa tahun tuh Mas mulai ini lagi? Mulai normal lagi tuh setelah COVID? Iya, setelah COVID alhamdulillah langsung gitu. Ya? Alhamdulillah langsung, iya. Karena juga beberapa klien kan langsung pengen menjalankan event ya. Orang udah tahu kan. Teman-teman klien-klien lama udah ayo dia bilang gitu. Nah, ya. Belajar dari Mas Oni gimana saatnya ketika kondisi situasi tidak menguntungkan kita ya. Yes, benar banget. Tetap harus berusaha gitu ya Mas ya. Wah, hebat banget. Mas Oni. Yes. Tahun 2024. Yes. Tepatnya di Maret awal. Apa yang terjadi, Mas? Wow, kalau ngomongin itu tadi saya sudah ngomong sebelumnya, saya mengalami masa yang luar biasa. Saya sakit stroke. Aduh, itu nggak semua orang bisa bukan nggak semua orang, jangan sampai lah ya. Saya sendiri tidak tahu saya mengalami penyakit ini. Di mana pada malam hari itu saya terjatuh. Malam itu Mas ya? Malam itu saya jatuh. Itu pulang aktivitas atau memang hari itu? Oke. Ini kejadiannya justru seminggu setelah Lebaran. Yang notabene itu Ramadan pada saat itu kemarin itu transisi belum banyak kegiatan. Setelah itu kan orang mengadakan acara kayak halal bihalal. Iya. Wah, tuh banyak tuh. Di situ pada saat itu saya kayak euforia tinggi, kecapean barangkali.
Kecapean, saya tidurnya kurang. Saya malam hari itu pas event makannya enak. Mau tahu makannya apa? Udang telur asin. Waduh, enak banget. Itu udang telur asin. Dan saya emang udah punya penyakit darah tinggi. Oh, hipertensi jadi ada ya Mas ya? Hipertensi saya itu tidak mengindahkan minum satu obat yang katanya kudu jadi minum setiap seumur hidup. Saya nggak minum. Ya udah malam hari saya jatuh 2:30, orang-orang belum tidak bisa subuh saya terjatuh pagi ya, subuh banget, terus saya nggak bisa ngapa-ngapain, untungnya pada saat ngambil handphone saya terjatuh lagi. Untungnya kepala saya tidak terbentur, masih untung Indonesia ya. Ya, kita tuh selalu begitu ya. Begitu ya. Syukuri gitu ya Mas. Tapi saya di situ saya bisa langsung video call beberapa teman saya, jadi tapi karena mereka saking jauh, akhirnya tetangga depan saya bantu saya. Saya dobrak. Jadi pada waktu itu masih lagi sendirian tuh Mas? Sendirian banget. 45 menit saya mengalami yang kesendirian, ketakutan, nggak bisa ngapa-ngapain. 45 menit tuh lama loh. Lama. Iya, lama banget. Saya naikin ke atas, dinaikin ke tempat tidur, nggak bisa bergerak, saya udah pasrah. Akhirnya saya dengan berbagai macam pertolongan dilarikan ke rumah sakit, masih dalam alhamdulillahnya golden hour tuh 6 jam kan. Ketolong sekali. Jadi pada saat itu tensi saya 202 Mbak. Wow. Setinggi 202, itu. 202 per 100 berapa. Saya sudah nggak tahu lagi, tapi masih alhamdulillah banget, tidak ada muntah, tidak ada pusing segala macam. Itu dia, tapi agak ngeri juga ya. Orang bilang sekarang tuh bahasanya silent killer. Iya, silent killer. Jadi alhamdulillah, maksudnya semua tuh normally cuma nggak bisa gerak aja, gitu loh. Tapi mulut mencong nggak Mas? Oke, sampai sekarang ini masih sebenarnya saya tidak terlihat ya. Nggak kelihatan. Ini masih keras sekali. Ini masih keras sekali dan ini punten mana tangannya Mbak. Ini masih gemetaran nih. Ini masih kebas. Tapi kencang ya. Udah. Ini peneman saya setiap hari sekarang. Jadi selalu buat refleksi. Jadi saya sekarang juga masih pijat segala macam. Jadi 3 hari saya masuk ruang HCU. Ruangan HCU. Tapi alhamdulillah hari selanjutnya selama 3 minggu saya masuk ke biasa. Setiap hari saya melakukan terapi. Terus rawat jalan. Nah, sedikit berbicara mengenai waktu di rumah sakit nih. Sampai susternya bilang, ini siapa sih si Oni ini? Yang datang kagak ada yang berhenti. Saya sangat bersyukur, Mbak. Wow. Karena teman-teman saya itu adalah doa saya, selain keluarga tentunya. Iya, itu saya percaya sekali di mana saya bilang, Alhamdulillah, kekuatan saya dan Tuhan masih berikan kebaikan buat saya. Ini adalah qadarullah yang Tuhan kasih peringatan kepada saya untuk bisa menjadi lebih baik dan lebih baik. Karena setelah itu orang-orang yang nolong di samping saya, sekarang 2 orang sudah meninggal justru. Adik angkat saya, tetangga saya, tetangga sini, dia nolong saya, tiba-tiba dia meninggal. Tapi Tuhan kok masih beri saya, alhamdulillah, nafas yang panjang, kesehatan walaupun masih belum sempurna. Tapi alhamdulillah, saya masih bisa memberikan kebaikan buat orang lain. Umur nggak ada yang tahu tapi kan Mbak, benar ya kan? Iya. Sampai sekarang rawat jalan tetap berlangsung. Saya masih terapi dan sekarang kesehatan saya tiap hari adalah jalan pagi. Karena saya tidak boleh lari ya. Dokter bilang tidak boleh lari, jangan terlalu pusing, jangan terlalu banyak. Tiap hari saya selalu 2 jam, almost every day. Setiap hari. Iya. Tapi ada yang nemenin ya Mas ya? Enggak, saya sekarang udah sendiri. Waktu awal-awal ya Renal ini nemenin saya kemana-mana, alhamdulillah. Jangan ditinggal-tinggalin ya Mas Renal ya. Nemenin saya marahin, saya baikin, teman berantem, teman apa, udah nggak. Ini sahabatnya Mas Oni. Jadi Mas Oni begitu, itulah orang baik Mas gitu. Jadi ketika susah gitu ya, ketika Mas Oni kena serangan stroke, disitulah teman-teman sejati datang. Terlihat sih, terlihat sekali Mbak. Ini ternyata benar, dan sebelumnya emang ya udahlah. Bahkan orang yang mungkin sering dibantu atau pernah dibantu Mas Oni mungkin ada yang nggak muncul, mungkin loh ya. Nah gitu. Tapi orang-orang terbaik itu orang-orang yang sahabat sejati yang betul-betul kita berasa keluarga itu ada hadir ketika di saat kita di posisi jatuh Mas. Teman SMP, teman SMA dari jauh segala macam, kok tiba-tiba ada aja. Tuhan baik banget ya Mbak kalau begitu ya Mbak. Itulah, kebaikannya Mas Oni itu dibalas berlipat-lipat. Amin ya Allah. Saya percaya sekali sih itu Mbak.
Jadi ya sekarang saya dengan berjalan, jadi orang beberapa orang saya kasih tahu dulu, I'm a stroke survivor. Terus saya belum bisa terlalu segala macam. Dan kemudian saya bertemu dengan Ibu Rosa, dia dari KASI yaitu Stroke Indonesia. Jadi nanti alhamdulillah untuk Hari Stroke Sedunia tanggal 29 Oktober. Tanggal 29 Oktober, Yes, oke. tahu ya Ibu ya, Mbak ya. Itu saya alhamdulillah menjadi salah satu pengisi acaranya. Iya, ada menteri apa segala macam. Baru tadi pagi dihubungin Mas Oni segala macam. Alhamdulillah. Jadi nanti di situ ada kurang lebih hampir 1.000 orang malahan. Wow. Iya, saya sekarang juga sebagai orang entertain, sebagai penyitas untuk bisa memberikan edukasi juga kepada teman-teman yang lain. Itu Iya. penting banget sih Mas gitu. Apa namanya edukasi stroke itu karena kan dia silent killer dan di Indonesia ini silent killer yang termasuk tinggi gitu ya. Yes. Stroke ini gitu. Yes. Dan Mas Oni itu kita nih sebenarnya mesti banyak tahu ya, pengen belajar ya, kayak saya sendiri juga pengen banget nih Mas Oni ceritain gitu apa sih tips-tips yang harus dilakukan ketika kita mengalami itu, apalagi waktu itu Mas Oni masih lagi sendirian tuh waktu itu. Sendirian banget. Jadi saya ini sebenarnya jatuhnya adalah pembuluh darahnya pecah. Bukan penyumbatan, bukan penyumbatan. Saya kategorinya yang pecah, cuman pecahnya kayak pecah serpihan ces gitu loh. Bukan yang pecah 1.000 ya. Iya. Yang kayak teng itu aja udah mengerikan sekali, ya kan? Jadi pada saat itu saya masuk ke ruang apa sih, MRI ya namanya, MRI lupa ya, MRI. Waduh, itu MRI itu benar-benar mengerikan banget ya, kayak momok banget di dalam suatu ruangan gede, kedinginan di gini, dalam tabung gitu ya Mas ya. Jadi waktu 3 hari pertama itu dikasih tahu, Mas, ya kamu begini sampai 9 hari kemudian saya udah selesai pengobatan segala macam, dia mengecil. Udah ngecil dan alhamdulillah bisa bergerak. Jadi beberapa teman saya pun ada yang di bawah saya umurnya juga sampai sekarang belum sembuh karena dia putus justru. Aduh, teman saya di Medan. Iya, Iya, karena memang penyumbatan aja itu memang ada yang sampai nggak bisa jalan, itu baru penyumbatan ya. Apalagi kalau pecah. Pecah itu, waduh, itu fatal banget loh Mas. Gitu. Dan mungkin kayak saya sendiri ya, sahabat Des ya gitu. Saya tuh ketemu Mas Oni. Kalau Mas Oni nggak cerita ya survivor stroke, saya nggak akan tahu gitu. Karena bener-bener ngomongnya lancar gitu kan, aktif banget gitu kan. Benar. Dan excited banget gitu. 3 hari keluar dari rumah sakit saya bernyanyi bersama ibu-ibu Pertamina. Nah ini ya mesti dicontoh tuh semangat juangnya. Aduh, wah. Tapi sebagai manusia biasa wajar sekali itu ketakutan 2 hari pertama. 2 hari pertama itu saya sudah pasrah, saya mesti bagaimana segala. Tapi hari ketiga entah kenapa, wah saya ke setiap orang yang datang, saya bergerak. Dia bilang, kadang-kadang suka ada mereka, udah jangan berlebihan. Tapi saya nggak bisa. Saya kasih tau, waduh saya udah bisa gerak, saya udah begini. Jadi makasih itu. Jadi orang-orang pun ngeliat juga semangat. Itu membuat itu mental Mbak, yang kena mental banget. Iya. Jadi saya harus membangkitkan semangat saya tiap hari saya. Wah, saya ketawa. Jadi saya dalam latihan aja sambil bernyanyi, sambil menangis. Wow, jadi para terapisnya pun juga senang gitu loh Mbak. Wah. Saya sempat nonton yang Maya Pada itu Maya Pada di rumah sakit ya. Kan keluarga juga ada yang memang kita biasa rutin ke Maya Pada dan saya nggak sengaja lihat videonya Mas Oni di iklan Maya Pada. Nanti saya kasih lihat nanti videonya ya. Iya. Dan ini semangat juangnya yang luar biasa. Bisa nanti digambarin di situ bagaimana proses Mas Oni recovery gitu. Itu benar-benar itu. Aduh, saya pas ngelihat kayak gitu, saya nggak nyangka saya bisa bertemu Mas Oni dengan kondisi dan kesehatan. Look like normally ya. Iya. Tapi dan itu bagus banget ya Mas Pada itu ya. Aduh, the best. Saya ngelihatnya treatmentnya bagus loh. Treatmentnya bagus sekali. Iya, saya sampai wah ini bisa jadi rekomendasi buat kita keluarga dan teman-teman ya. Sampai saya dibilangnya the best pasien nih kata dokternya gitu ya. Tapi ya manusiawi juga sekali lagi saya normal kadang-kadang di sini kadang-kadang saya suka merasa aduh saya nggak berguna nih. Seperti itu loh Mbak. Saya nggak tidak percaya dirinya muncul lagi. Saya mesti ngapain lagi nih? Terus apa? Saya nggak bisa ngapain. Cuman saya di situ saya langsung saya sholat, saya bernyanyi karena saya hobi bernyanyi ya. Saya ketawa-ketawa, saya teriak sendiri apa segala. Itu cara healing saya membangkitkan semangat saya seperti itu. Nah itu yang perlu kita contoh dari Mas Oni juga ya.
semua itu bahagia itu balik lagi ke diri kita. Kita ciptakan. Yang ciptakan. ciptakan. Itu benar banget. Bener, Ya nggak sih? bener. Ketakutan ngajar itu normal sampai Iya, tiba-tiba iya. oh ngapain lagi ya, gue nggak bisa. Setelah ini banyak orang-orang baru dengan apa saya masih begini, iya, tua dengan- sudah dengan- pasti segala macam apa. Makanya saya Kebayang sama saya tuh sebenarnya Mas Oni di bidang pekerjaan yang memang suara itu nomor satu. Iya, benar Dan banget. apa salah satu yang di apa namanya yang di apa kondisi stroke itu adalah suara tuh nomor satu Mas ya gitu. benar. Karena banyak yang pelo yang nggak bahkan ngomong juga udah nggak jelas gitu Banget, ya. banget. Dan itu luar biasa sih Mas Oni bisa apa Fight. namanya fight. Iya. Jangankan Mas saya aja yang dengarnya tuh nggak ngalamin. Ini saya tuh gila ini Mas Oni ini. Ya. Saya bilang. Saya bangga sekali dan teman-teman saya selalu support itu segala macam hebat dan sampai ke rumah berhari-hari pun sampai 2 bulan kemudian masih ke rumah segala macam memberikan support. Bersyukur selalu. Benar. Mas Oni bisa sapa nggak teman-teman yang nge-support Mas Oni ketika waktu Mas Oni sakit? Ada Heart Gumai, tentunya Renal, ada Yufi, ada Firly, dan teman-teman MC. Semuanya luar biasa. Vano gitu. Sahabat-sahabat suka dan duka. Buat sahabatnya Mas Oni, sehat selalu ya. Amin. Terima kasih Ya. Mas Oni. Ini apa namanya kuat banget dan didampingin sama sahabat-sahabatnya. Yes. Jarang ya Mas ya, gitu ya. Ya bersyukur aja sih Mbak. Walaupun setelah itu kita banyak, tapi sekali lagi nih, kalau kita bersahabat atau percaya sama orang jangan 100% ya. Banyak kecewanya kadang-kadang. Kok jadi curhat lagi ya? Tapi enggak. Jadi ada kita berbicara kategori sahabat yang seperti apa. Tapi memang kita pada dasarnya kan akan sendiri. Betul. Jadi ya seadanya aja. Mas Oni, kita tuh di hidup jangankan ya sama lah ya, saya juga gitu. Jadi akan terseleksi dengan sendirinya. Kita kadang ketika kita ini ini ngaku berasa teman segala macam, tapi ketika di posisi tertentu itulah sahabat sejati hadir. Dan orang-orang ini yang akan kita pertahankan karena Tuhan sudah hadirkan mereka dan sudah mengasih lihat bentuk topengnya tuh ya itulah nggak ada artinya aslinya memang sudah bisa jadiin teman sejati. Ya, hidup. Dan saya selalu sangat menghargai persahabatan, pertemanan Mas Oni gitu. Saya juga lihat dari Mas Oni ya gitu bahwa ketika orang baik itu susah sekali ketemunya. Kita susah ketemu orang baik di luar sana. Saya sangat mengagungkan persahabatan, Mbak. Itu nomor satu. Iya. Sampai aduh maaf ya kakak saya tersayang, kadang suka marah, sahabat kamu jadi penting daripada kakaknya sendiri gitu loh. Bener gak sih? Ya jadi seperti itu gitu loh kan. Tapi saya walaupun kadang-kadang masih dikecewakan oleh sahabat, itu dia jangan terlalu berharap sama orang juga sih memang. Betul. Tapi ketika kita ketemu orang yang baik dan bisa sefrekuensi sama kita nggak akan mau meninggalkan dia pastinya. Amin. Gitu. Balik lagi proses dan pasti ketemu sih itu ya nggak sih? Dan menurut saya Mas Oni itu udah cukup banyak itu sahabat-sahabatnya yang memang the real friends itu akhirnya muncul gitu ya dari ya itulah seleksinya. Iya benar banget, kelihatan banget Mbak asli. Sampai DM masih ada beberapa DM tiba-tiba buka, loh kamu pernah DM aku, maaf ya. Karena aku kan saya bilang saya direct kan, terus saya balik lagi, saya balas lagi dengan gitu. Kesibukan dan lain sebagainya. Iya benar. Saya juga ngerasain sih Mas Oni perasaan itu ya gitu ya. Dan saya bersyukur ketemu Mas Oni, saya bersyukur saya ketemu teman-teman sahabat friend ini, saya bersyukur bahwa saya ketemu orang-orang baik dan kita nggak banyak ketemu orang baik di luar sana. Alhamdulillah, terima kasih. Mas Oni nih, jadi gimana nih Mas ketika udah survival stroke gitu ya, dan dijaga nggak sih Mas pola makannya? Ya tentulah, tentu sangat dijaga banget. Saya tuh sudah, memang dari dulu saya nasi merah, makan udah nasi merah, seringnya buah, tapi sebagai curi-curi. Tapi kalau ngelihat udang sama seafood cumi, agak sedikit. udah nggak lagi. Judulnya jadi gini loh, cara menjahit pikiran kita. Kalau kita lagi sakit atau buat teman-teman juga yang pantangan,
ngomongnya sudah pernah. Nah gitu aja, jadi mindsetnya udah nggak itu lagi. Ada pengingatnya ya Mas? Iya, ya? pola makan mesti dijaga, itu nomor 1. Obat tetap harus dilalan. Obat harus ya, jangan di skip. Kalau makan gimana Mas? Ada ininya nggak? Apa ada pantangannya segala macam gitu? Sekarang karena udah tua dan udah umur juga nggak bisa makan banyak juga. Hei, saya sudah tua. Ya, apa namanya? Makan tuh udah nggak perlu lagi sehari 3 kali sarapan ya Mas ya? Bener nggak sih? Bener. Dirimu sudah membuat satu postingan tentang intermittent fasting, Mbak. Dengerin ya, harus lihat juga postingannya atau mau apa dari Das Diaries-nya ya. Saya juga lihat emang ngaruh banget, Mbak. Jadi akhirnya saya melakukan pola intermittent fasting itu memang sudah mulai terbiasa, tidak sarapan pun saya sudah terbiasa, makan sehari sekali pun tidak apa-apa. Cuman kadang kalau cheating, karena suka Sabtu Minggu ya makanlah dikit-dikit, wajar lah ya. Bener ya, Mbak? Bener. Dan lihat nih, jaga kesehatannya. Iya, benar. Luar biasa, Mas Odi. Terus ada jalan pagi sekarang. Everyday ya, gitu benar ya. Ini mesti dicatat nih. Masih dicatat gitu ya nggak sih? Aduh. Ini seru banget ngobrol sama Mas Oni ya. Mas Oni nih ya, sahabat Das ya, itu punya sisi yang lain lagi nih. Apa itu? Mas Oni ini orangnya penyayang. Penuh kasih sayang. Aduh. Mau di-spill nggak sih? Apa tuh? Mas Oni ini punya anak asuh. Mas, wah, cerita dong. Aduh, anak asuh saya namanya Lucy. Baby Lucy sekarang udah gede. Saya suka sedih ngomongin dia karena emang dari kecil dia sama saya. Sekarang tapi udah pindah ke daerah Bekasi. Papanya memang kebangsaan luar. Mamanya sama saya sahabat. Wah. Jadi udah kayak anak saya sendiri. Jadi sekarang umurnya udah 7 tahun. Sekarang 7 tahun nih Mas? 7 tahun, tapi udah kayak 9 tahun. Iya. Cantik banget. Boleh nanti ya, nanti di-spill fotonya bisa di apa namanya, mau jadi model sih segala macam. Cantik banget. Iya, saya sayang banget dari usia berapa sih Mas? Dari umur 1 tahun sama saya. 1 tahun? Iya. 6 bulan. Tetangga depan rumah. Oh, tetangga depan rumah dari kecil segala macam sama saya. Jadi sama saya lengket sekali, tidur sama saya, semua sama saya. Jadi sampai usia berapa tuh Mas, Baby Lucy? Baru setahun kemarin kok dia pindah, baru banget. Ya? Jadi saya merasa kehilangan banget sampai saya marah sama mamanya. Jahat banget sih Mbak. Tapi kan dia emaknya ya. Soalnya aku tuh ngeliat kedekatannya Mas Oni ini. Ya. Ini wah, apa namanya? Seperti anaknya sendiri loh. Dan alhamdulillah anak-anak pun, maksudnya semua anak-anak tuh selalu suka sih sama saya. Satu lagi nih kunciannya, kata mama saya juga bilang sih, kalau rumah kita itu sering didatengin anak kecil, orang-orang, itu pasti ada sesuatu yang baik di kehidupan rumah. Kamar saya di depan rumah, aduh nggak berhenti anak kecil segala macam, Om Oni segala macam. Cuman ya sudah lah, kadang keluar nggak diem, aku mau istirahat, namanya kita wajar segala. Tapi ya, karena saya suka ngasih permen, ngasih makanan, walaupun saya marah-marahin juga, tapi saya happy aja. Iya. Ini banyak yang sayang sama. Aduh. Jadi sekarang ini berapa kali Mas ketemu sama Baby Lucy? Jarang, sebulan sekali aja lah kadang-kan. Kalau udah 2 hari udah pokoknya sama saya ajak makan, saya ajak nonton, saya sudah ya udahlah, udah kayak anak sendiri jadinya. Iya. Aduh, saya lihat ini cantik banget, kelihatan ya sekali, namanya kayaknya ada campuran ya. Iya, bapaknya Inggris. Iya. Wow. Lucy Kirana, 7 tahun. Lucy Kirana James, bapaknya James namanya. Iya. Sebenarnya mau spill lagi nih. Waduh, lihat aja nih. Mas Oni, kalau misalnya ada kan saya lihat kedekatan Mas Oni kan begitu deket ya sama Baby Lucy ya. Gitu. Ada harapan nggak sih buat Baby Lucy? Oh pastilah. Kalau nonton Baby Lucy. Lucy. Kalau buat Lucy ya. Mas Oni sampein. Buat Lucy harus tetap menjadi anak yang baik, terus sama mami yang asli, sama uncle juga, Uncle Oni ya sih. Harus mudah-mudahan bisa menjadi orang yang berguna bagi nusa bangsa dan menjadi entertainment. Waduh, saya menciptakan itu buat dia. Iya, kemarin dia udah casting beberapa kali, emang belum jodoh sih ya. Karena buat event layar lebar sama Titi Kamal, itu kan belum rezeki ya. Karena emang masih baru dia ya kan. Ini
mudah-mudahan harapan dan cita-cita impian, Mas Oni amin, buat amin. Lucy bisa tersampaikan ya. Dan Amin. mudah-mudahan ini ada produsernya nonton ini. Yes. Ayo, ini cantik banget. Cantik loh. banget. Iya. Aduh, Mas Oni. Yes. Ini kan kalau saya lihat nih ini hasil dari check and recheck nih ya Mas Oni nih ya gitu. Kan kayaknya Mas Oni ini banget nih sepertinya tuh kayak memahami tentang parenting gitu. Seberapa penting sih Mas keluarga buat grow karir dan kehidupan gitu. Kalau dibilang penting emang penting banget ya, tapi secara pribadi justru saya kedekatan keluarga tuh sangat kurang. Saya dari keluarga yang dari papa saya, mama tuh ada second wife, ya nggak sih ya. Terus juga saya tuh jauh dari mama. Papa meninggal saya masih kecil. Usia berapa tuh Mas? Saya SMP kelas 3 papa saya meninggal. Terus juga ya di situ saya sama mama saya terus. Sampai SMA saya ke Jakarta, tapi di situ kedekatannya, tapi emang saya lengket sama mama sih. Jadi intinya saya selalu komunikasi segala macam sampai mama sakit. Basically mama adalah segalanya buat saya. Begitu peranan mama tuh sangat saya cintai karena dengan kesabaran dia, orang bilang tuh Oni tuh mamah banget gitu loh. Dengan segala satu kelembutannya gitu, padahal terus juga suka dimanfaatin orang lainnya juga mama juga, tapi saya merasa ya udahlah, emang udah mama itu saya banget gitu loh. Penting banget ini hubungan parenting itu, tapi saya merasa suka sendiri karena dengan kesendirian saya ini ya curhat lagi. Dengan kesendirian saya ini saya juga kadang-kadang ya udah saya balik-balik ya, apalagi kita harus mendekatkan kepada Tuhan. Itu aja nomor satu sih, itu sih Mbak kalau saya bilang sih. Nggak ada yang lain, tidak bukan. Itu nomor satu ya Mas Oni ya. Mas Oni, saya tuh selalu ingat satu kutipan ini nih Mas. Di balik laki-laki hebat itu pasti ada perempuan yang hebat juga. Ya. Itu sosok mama nggak sih? Banget. Mama itu segalanya buat aku ya. Kalau ngomong sama beliau tuh emang selalu nggak ada habis-habisnya ya nggak sih. Jadi waktu mama itu sakit kurang lebih setahun di Palembang. Alhamdulillah keluarga mengurus, tapi saya jauh kan. Begitu saya mendengar mama sakit, saya tertawa, saya nge-MC. Cuman mama jauh dari saya, sakit. Itu merupakan pukulan buat, tapi saya harus kuat di situ. Mama sakit apa Mas? Allahu Akbar, kok jadi lupa ya. Apa sih yang kurang ingatan tuh apa? Alzheimer. Iya. Alzheimer ya. Iya, Alzheimer. Mas ya. Oh, itu usia berapa tuh Mas? Saya tahun 97 sudah 70 tahun. 70 tahun ya. Mama tuh baru jarang sakit. Iya. Karena mereka karena itu dia. Mama tuh orang nggak bisa ngomong, diem, terus lemah lembut. Jadi kita nggak tahu juga dia ngomong, saking dia tidak mau menyusahkan orang lain. Iya, gitu. Jadi ya sudah di rumah sakit aja, terdiam saja selama setahun. Ya sudah umurnya ya sampai sekarang pun kalau tiba-tiba ya namanya orang tua ya Mbak, pasti kita tidak akan pernah hilang. Bener nggak sih, tiba-tiba menangis, tiba-tiba ya sudah kita doa kita kan kado kita hanyalah doa. Tidak lain. Iya kan? Ya udah saya baca doa saja setiap hari gitu aja. Jadi waktu mama kena Alzheimer itu setahun ya Mas ya? Setahun persis. Itu Mas Oni bolak-balik Jakarta Palembang. Jakarta Palembang. Tapi alhamdulillah kakak-kakak saya selalu kita namanya keluarga ya harus support Mbak. Iya. Cuman dia kangen sama cucu-cucunya sih yang di Papua. Jadi kayak karena biaya mahal segala macam, jadi kayak kepikiran tapi nggak mau ngomong, jadi mendem lagi. Cuman jadi, cucu yang di Papua tuh cucu mama ada berapa Mas? Adik saya anaknya 6. Keluarga besar ya di sana. Keluarga besar, iya. Mas Oni, apa arti mama buat Mas Oni? Mama is everything ya, membuat saya seperti ini pun juga berkat mama, karena omongan-omongannya selalu saya pegang, pokoknya apapun.
Jadi ya kayak jangan bikin orang marah, bikin orang kesel gitu loh. Mama ini selalu buat kebaikan buat kamu kok di masa depannya. Dan itu terbukti banget saya terapkan. Jadi saya ya makanya buat baik terus ya, tapi ya begini lah hasilnya. Salah nggak sih nggak ya? Iya. Mas Oni, apa namanya, apa hal yang nggak bisa dilupain dari mama? Banyak sih, mama tuh hobi nyanyi banget. Oh iya? Lagu-lagu lama. Kan ku ingat di dalam hatiku betapa indah semalam di lagu-lagu lama. Aduh, gitu ya nggak sih? suaranya. Masak gitu ya nggak sih? Jadi jauh di mata dekat di hati namanya orang tua, walaupun kita jauh kan, karena SMA pun saya langsung udah begitu tempat SMA langsung pindah ke Jakarta, pindah ke Jakarta kan. Jadi dia komunikasi juga sedikit. Jadi tapi ada satu momen yang saya agak sedikit terenyuh banget, apa namanya? Kalau saya pulang ke Palembang, namanya orang tua ya nggak sih, pasti cuman gitu nih, On, Mama boleh nggak On minta uang? Buat apa lagi mah, saya bilang gitu kan, kita kan juga mencari uang ya mah, namanya hidup ya nggak sih, kan nanti Oni kasih. Enggak, buat mama aja jajan. Padahal kalau kita kasih uang pun beliau juga bukan buat dia, buat teman-temannya. Dia hobi berbagi mbak, hobi banget gitu. Cuman pada saat itu saya tidak kasih, saya kasihnya nanti. Cuman itu kayak penyesalan, ya Allah ma, padahal yang dia minta tidak banyak gitu loh. Hal simpel sih mbak, seperti itu ya nggak sih. Karena kita juga dari keluarga yang ya maksudnya alhamdulillah berkecukupan gitu loh, nggak tuh? Iya. Mungkin apa namanya, mama pengen kadang pengen dimanja sedikit lah sama Iya. Sebenarnya setiap anak-anak beliau pun juga selalu memberikan, cuman kan apa namanya? Ya beda lah kali, pengen dari Oni ya. Sebenarnya saya kasih juga sih. Cuman itu yang selalu bikin saya aduh. Cari perhatian kayaknya. Nah, seperti itu. Momen-momen seperti itu sih, sama masakan beliau, semur ayam. Wah, saya paling suka banget semurnya. Kalau ngeliat semur ayam tuh selalu mama, iya. Semur ayam, suaranya mama gitu. Itu berarti Mas Oni ini nurunnya dari mama nih. Iya, betul. Aku kalau lihat beberapa kali cari ya gitu ya tentang Mas Oni gitu ya, lagu-lagunya, covering lagu-lagunya. Wah, Mas Oni suaranya emang bagus. Bagus banget, dan itu nurun dari mama ya. Saya dulu BRTV juga sih. Ya Allah, BRTV lama banget ya. Bintang tamu televisi, cakatan lama. Aduh. Terus Mas Oni, apa namanya, mandiri di usia muda ya, pisah dengan mama ke Jakarta gitu ya, berkarir, dan mama tuh pasti kagum, bangga sama Mas Oni gitu ya, ngelihat perjuangan dan kesuksesan anaknya gitu ya. Sampai saya tadi dengar cerita di awal tuh Mas Oni bilang gini, sampai ada yang nanya ke mama gitu ya, Oni Wahyudi itu siapa sih? Iya, Oni itu siapa? Ya benar, benar. Tapi kan artinya namanya sudah banyak yang tahu ya. Iya, benar. Ya, waktu itu gimana Mas perasaannya? Dulu karena masih kecil kita ketawa-ketawanya belum terlalu ngejit, tapi jadi artinya emang dari kecil pun saya juga lupa ingat, emang saya tuh emang hobi munclat sana, munclat sini, main sana, main sini, emang hobi dikenal lah di kampung gitu loh, ya kan? Iya. Itu kan, itu mama tuh gimana ekspresinya tuh waktu itu? Ya kaget aja, jadi ketawa-ketawa karena kita waktu itu kan juga belum terlalu lama di kampung itu kan. Jadi dia bilang ya seperti itulah. Jadi ketawa aja, walau dia nggak tahu nih saya mamanya, dia bilang gitu. Itu apa namanya, satu hal mungkin kejadian lucu ya sama mama yang nggak bisa dilupain ya. Bener banget. Ya satu lagi, nama saya kan Ibu Mulyon. Ibu Mulyon itu terkenal dengan satu kebaikannya dan senyumannya. Itu mama itu kecil-kecil manggil-manggil senyum terus, nggak pernah macem-macem ya, itulah beliau. Ini nurunnya ke saya banget sama kakak saya ada. Baiknya ya dimanfaatin orangnya juga. Bener nggak sih Mas Oni? Mama itu sebaik itu loh. Iya, gitu. benar banget. Itu apa namanya, dan tidak pernah apa namanya ada rasa marah sama orang, tidak ada. Saya juga pengen sih, aduh gimana ya, kayak kesel tuh, bego banget sih lo segala macam apa, tapi ya wajar sih Mas itu. Wajar sih Mas Oni gitu. Mas Oni, Mas Oni itu nama aslinya itu Tony Heri Wahyudi. Nah, apa namanya? Kenapa Mas jadi Oni Wahyudi? Apakah ini ada hubungannya juga sama mama gitu? Apakah ini yang nyiptain nama ini
Siapa Mas? Iya, sebenarnya nama ciptanya saya juga nggak tahu detail nama orang apa. Cuman yang pasti sering berjalannya waktu kayak Tony Heri Wahyudi itu panjang banget ya udah pertama-tama Tony Wahyudi. Terus orang bilang kalau ada O-nya 2 bagus jadi Oni, OONY, Oni panggilan. Jadi udah itu sekarang Oni Wahyudi dulu tempat Tony Wahyudi sekarang udah kemana-mana jadi Oni Wahyudi sih sesimpel itu aja sih. Itu bukan nama kecil ya? Nama kecil Oni dipanggilnya. Dari mama, dari iya, mama. Iya, dari kecil. Malah suka dipanggil Once gitu. Iya. Nyanyi Once. gitu. Ya, gitu. Ingat banget. Jadi kalau sama mama tuh suka nyanyi bareng gak sih Mas Oni? Iya, dari kadang-kadang kecil suka nyanyi juga bareng. Mas Oni, saya dari Tony Heri Wahyudi kemudian jadi Oni Wahyudi dan nama tenarnya Oni Wahyudi. Wahyudi, iya. Nggak tenar-tenar juga sih, masih skuter juga sih. Aduh, Mas Oni, ada satu prinsip nih yang saya tahu tentang Mas Oni gitu ya. Memberi dengan tangan kanan tanpa perlu diketahui oleh tangan kiri. Yes. Mas Oni, apa sih yang mendasari prinsip ini, Mas? Betul nggak sih? Gimana ya kalau ngomongin itu tuh saya ngikutin kata hati aja. Saya masih punya satu temen MC yang sekarang dia ada di luar kota, yang sekarang menjadi buta. Saya sebutin boleh namanya? Boleh. Halo Gengga, adikku luar biasa sekali. Dia perjuangannya sangat hebat dari mulai COVID sampai sekarang dia cancer segala macam itu saya selalu intimate ngobrol sama dia walaupun tidak banyak saya beri ya Mbak. Tapi alhamdulillah saya sampai ada kata dia seperti ini. Cuman sampai detik ini Kak Oni yang masih bisa mensupport aku, dia bilang. Nggak banyak Mbak, tidak banyak, itu pun juga seminggu sekali Mbak. Tapi saya cukup happy, cukup senang, bisa bagi kebahagiaan. Kalau seminggu ada yang kurang, oh iya. Jadi kayak udah kebiasaan aja gitu loh Mbak. Dan alhamdulillah dia masih bertahan dengan sakitnya dia, dengan tidak bisa melihat gitu loh. Jadi kiri kanan Mas Bu? Iya, dia tinggal warna putihnya doang itu. Saya juga gak pernah ketemu lagi Mas sama dia. Terakhir ketemu kapan? Udah lama sekali pas COVID dia diajak mama pindah ke Malang. Tapi masih aktif di MC ya? Oh tidak bisa apa-apa lagi. Tidak bisa, makanya saya bilang. Masih dibantu sama Mas Oni ya? Iya alhamdulillah nggak banyak sih. Kita support aja lah. Saya support kecil gitu aja lah. Ya namanya hidup ya mesti berbagi ya Mbak. Maksudnya itu nggak perlu juga orang banyak-banyak tahu. Tapi ya maksudnya ini salah satu happy saya untuk bisa memberikan terima kasih kita dari apa yang sudah kita dapatkan. Itulah Mbak. Kalau sahabatnya nonton hari sekarang ini, Mas Oni mau nyampein apa? Buat Gengga Ismar. Selalu semangat, Kak Oni yakin Gengga tetap bisa menjalani hidup bersama mama, bersama adik-adik. Maaf, Kak Oni nggak bisa terlalu banyak bisa bantu, tapi yang Kak Oni yakin pasti Gengga bisa jalani hidup penuh dengan semangat. Iya, itu aja sih Mbak, karena nggak bisa lagi kita bantu apa-apa. Karena apalagi saya juga sakit. Gengga, maaf ya, apalagi Kak Oni. Misalkan dulu dari yang sekian, ya nggak banyak, cuma sekali saya maaf ya kalau Oni kasih segini dulu tiap minggu, kalau Oni bilang seperti itu. Iya kan, gitu aja sih Mbak. Saya bela-belain deh. Baik banget ya. Aduh. Saya ditarik ke sini nih biar jadi saksinya gitu. Mas Oni, saya tuh kagum banget sama sosoknya Mas Oni tuh dari pertama saya ketemu Mas Oni ya gitu. Saya udah ngerasain tuh kayak ini orang berasa gitu ya baiknya gitu ya. Dan hari ini saya makin kagum lagi sama Mas Oni karena ternyata ini juga diturunkan dari mamah ya gitu ya Mas Oni ya. Nah Mas Oni, kalau mamah di surga lihat Mas Oni hari ini, apa sih yang pengen Mas Oni sampaikan ke mama? Terima kasih buat mama untuk semua yang diberikan segala macam kasih sayangnya, ilmunya, terus juga hal-hal yang selalu mengingatkan aku sampai dengan hari ini menjalani hidup sampai ke masa saya nanti.
Itu saja, sangat simpel. Karena karena kedekatan aku sama Mama juga nggak terlalu banyak. Dari SMA, Mama sibuk dengan kegiatannya, saya langsung keluar dan Mama sama kakak saya gitu kan. Jadi ngobrol hanya komunikasi, Mama datang sekali-sekali itu. Tapi kita nelpon selalu nelpon, selalu WhatsApp gitu aja. Mama pasti bangga banget. Amin, insya Allah selalu bangga. Amin ya, terima kasih Mbak. Wow, luar biasa nih Mas Oni nih. Kisah hidupnya tuh sebenarnya ini saya pengen banyak banget ngulik ya, cuman karena juga waktu iya, juga benar, Mbak. gitu. Dan ini sekarang kita masuk aja nih Mas Oni ke segmen mitos atau fakta. Aduh, jeng jeng. Jeng jeng. Iya. Oke. Ini ada pernyataan, mitos atau fakta tentang Mas Oni Wahyudi. Wow. Siap ya Mas ya? Oke. Mas Oni Wahyudi memulai karir sebagai MC di acara pernikahan. Mitos atau fakta? Itu fakta. Karena pertama kali saya ngomong kata kata pelaminan itu arena. Arena ya? Iya, sebenarnya sih itu nggak pertama kali juga, cuman itu bagian dari part of pertama saya mencoba MC ke arena pelaminan gitu loh. Kayak maksudnya ada bahasa arena. Loh kok saya sendiri bilang arena pada noleh semua. Jadi kesannya kok itu kan pertandingan kalau arena kan ya. Tapi ya proses sih itu kan semuanya saya bisa sia-siakan. Cuman saya merasa diri saya, aduh ini nggak banget nih. Aduh cerita lucu tuh ya. Iya. Itu akan selalu saya ingat. Arena. Berasa kayak nonton bola ya Mas. Nah, itu dia. Oh ya, Mas Oni Wahyudi. Yes. Dikenal dengan suara emasnya sebagai penyanyi pop. Pop banget. Mitos itu atau fakta? Fakta banget. Kalau orang bilang Hedi Yunus banget, Yana Julio banget, pop banget. Masih dengerin suaranya bagus banget. Biarlah cintaku melayang jauh. Yang tahu lagu lama. Angkatan lama ya. Aduh. Lagi dong, dikit lagi Mas. Biar cinta bergelora di dada, biar cinta memadukan kita. Wow, cerita cinta yang pertama ku rasa. Jangan pernah berakhir cerita cinta kita. Asik. Iya, suaranya bagus banget. Oke. Mas Oni Wahyudi. Yes. Oke. Berencana pergi umroh dalam waktu dekat, mitos atau fakta? Insya Allah fakta. Saya lagi mengumpulkan rezeki saya, mudah-mudahan doa-doa saya dijabah oleh Allah, terus uangnya terkumpul. Karena jujur Mbak, sebenarnya sih ketakutan secara pribadi ya. Orang bilang udah berangkat aja, karena ketakutan saya memang saya belum terlalu sembuh banget, karena saya belajar jalan pun untuk latihan tawaf ya Mbak, maksudnya sendiri, karena juga harus latihan menemani, harus kuat segala macam. Itu salah satu kuncian saya untuk niat saya untuk berangkat, tapi insya Allah dimudahkan tahun ini. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Wah berarti fakta ya Mas ya. Oke, Mas Oni Wahyudi adalah seorang komedian, mitos atau fakta? Mitos lah, bukan. Bukan komedian. Cuma kadang-kadang orang suka ketawa aja buat kalau buat happy ya. Beda ya kalau buat happy sama buat ketawa. Iya kan? Kalau buat happy itu buat orang senang, senyum-senyum. Kalau ketawa benar-benar menciptakan suatu karakter tertawa dan sudah terprogram. Kayak stand up comedy kan, Mbak? Saya bukan. Makanya dibilang cari MC lucu. Aduh enggak, aku bilang segala. Karena beberapa orang-orang suka kalau bikin grup itu dicari MC yang lucu, apa yang ini, yang itu, ada spesifikasi nggak bisa. Iya. Padahal kalau Mas Oni jadi MC, kita semua bisa ketawa loh. Nah itu beda ya Mbak. Partnya beda lagi. Partnya beda ya. Oke. Mas Oni Wahyudi adalah pengisi suara dubber dari karakter animasi, mitos atau fakta? Mitos, tapi sempat pernah mau, cuman tidak kesampaian. Cuman ya itu dia tuh salah satu kakak saya malah jadi dubber
Saya pengen banget itu justru jadi dubber karena beda loh Mbak. MC sama seorang dubber itu sangat beda. Sangat beda ya. Sangat beda. Dan saya memang belum sampai ke sana dan saya pengen gitu loh. Tapi cuman kok belum cuma pengen doang ini. Pengen banget jadi seorang dubber. Susah loh dubber itu. Susah ya? Iya. Tapi kakak udah ya dubber ya? Kakak juga penyiar dulu. Saya juga sempat serian radio tapi streaming ya. Berarti itu mitos ya? Mitos, iya. Oke. Mas Oni Wahyudi. Ya. Menguasai lebih dari 5 bahasa asing. Mitos atau fakta? Ya mitos banget lah Mbak Iso. Isonya bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Palembang, Paca, Paca. Inggris, itu aja mah nggak banyak, itu aja Mbak. Maksudnya nggak ada bahasa lain Mbak. Bahasa tubuh ya 5 ya. Nah bahasa klien bener 5 ya, bener 5 bahasa tubuh bener. Ya, bener ya. Aduh. Berarti masuknya ke fakta ya. Bukan bahasa asing ya. Bukan bahasa asing. Ini bahasanya tanya bahasa asing. Iya bener. Aduh, oke. Next ya, mitos atau fakta? Ya. Mas Oni Wahyudi Yes. pernah menjadi penyiar radio. Fakta. Cuman saya radionya dulu radio streaming. Radio streaming bukan benua radio yang sentral yang AM FM itu. Pernah. Tapi pernah ya. Pernah. Fakta Iya. berarti ya. Oke. Mas Oni Wahyudi. Yes. Sering tampil di acara televisi nasional, mitos atau fakta? Nggak sering tampil dan itu juga lama banget. Saya udah gak pernah lagi TV nasional ya. Beberapa teman sih nyaranin tuh yang belum rezeki itu, apalagi sekarang banyak orang-orang baru. Iya. It's mitos. Jadi memang tidak. Tapi pernah. Pernah. Pernah itu fakta ya, tapi kalau sering gitu ya, gitu iya. ya. Oke. Mas Oni Wahyudi pernah memenangkan penghargaan sebagai MC terbaik. Mitos atau fakta? Fakta. Alhamdulillah, Best MC, MC Inspiration, waduh banyak ya. Wow, dari MC keren, banyak. MC keren, tapi dari kita buat kita aja. Tapi alhamdulillah itu merupakan penghargaan buat diri saya dan sama teman MC. Karena bagaimana juga kompetitor di bidang MC itu besar sekali ya Mas ya. Kompetisinya ya maksudnya. Dalam setiap lini sih sebenarnya ada aja setiap itu kebetulan. Dan Mas Oni itu masuk dapat penghargaan MC terbaik. Amin ya Allah. Terima kasih. Biasa. Fakta ya. Oke. Mas Oni. Yes. Kalau Mas Oni bisa kasih pesan untuk generasi muda ya, agar lebih siap. Oke. Jadi kan Mas Oni ini pelajaran hidupnya kan besar banget, luar biasa ya gitu. Nah, apa yang pesan yang ingin atau bisa Mas Oni sampaikan ke generasi muda kita sekarang? Yang pasti, saya selalu ngomong seperti ini. Kita harus semangat menjalani hidup. Baik itu sampai dari pas usia muda, terus juga teman-teman seumuran saya, orang tua harus selalu semangat menjalani hidup dan jangan pernah menyerah. Nomor satu itu yang pasti, kita harus bekerja itu mencapai suatu tujuan. Karena kalau tanpa tujuan tuh akan sia-sia, bener gak sih? Tujuan itu buat apa nih sekarang? Walaupun tidak kesampaian, tapi paling tidak kita harus ada punya goals-nya. Jadi buat teman-teman, apalagi adik-adik, kalau mau menjadi apapun juga tujuannya harus ada. Never give up. Dan memberikan yang terbaik untuk diri kita sendiri dan tentunya harus bisa memberikan manfaat buat orang banyak. Itu saja. Oke. Wow, ini sahabat Das nih, nggak terasa kita sudah di penghujung. Belum, karena Mbak Dini ini pintar baca puisi. Saya sekarang giliran kasih challenge buat Mbak Dini. Saya punya kata-kata yang barangkali bisa Mbak Dini bacakan sebagai puisi dari kata-kata saya. Boleh ya? Wah, kok gantian loh saya yang memberikan ini ya. Judulnya adalah Hidup Cuma Sekali. Boleh dibacakan, Mbak? Udah disiapin. Udah dibacakan. Oke, kita lihat nih beliau akan membacakannya dengan versi beliau. Oke. Luar biasa, Mas Oni. Baca, Mbak? Bisa. Waduh, nggak bisa digituin, Mbak. Oke, Mbak. Nggak bisa. Baca ya? Kebaca. Ini puisi karya Mas Oni. Oni Wahyudi, ya. Mas Oni Wahyudi. Ya. Jangan lupa, hidup hanya sekali. Hadiah indah dari Tuhan
sangat sayang bila tidak dinikmati. Setiap hidup manusia pasti punya cerita masing-masing. Baik buruk, senang, sedih, pasti semua ada masanya. Tapi sadarlah bahwa dunia ini fana dan pasti akan binasa. Surga dan neraka pun menanti setelah ajal tiba. Selalu semangat jalani hidup dan buatlah selalu kebaikan agar kita selalu dikenang dan didoakan, cari cinta dan ridho ilahi. Mas Oni Wahyudi. Terima kasih Mbakku. Terima kasih Mbak. Senang banget dibacain Mbak Dini. Tuh kan dalam kan jadinya kan. Bagus nggak Mbak? Bagus banget. Bagus ya Mbak. Aduh saya nggak bisa kata-kata loh Mbak, nggak bisa kata-kata ini. Bagus banget. Ya. Dan aku juga punya spesial puisi buat Mas Oni. Oh ya, wow. Boleh. Dan ini khusus memang dibuatkan juga buat Mas Oni. Tapi nanti aku mau bacain closing statement dulu. Siap. Waduh, hari ini spesial banget, luar biasa banget. Ya. Suatu anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya juga, Mas Oni terima bisa hadir kasih. di sini. Nggak terasa kita sudah ada di akhir podcast kita bareng Mas Oni. Jadi banyak sekali pelajaran yang bisa dipetik dari perbincangan kita dengan Mas Oni. Dari perjalanan karirnya kita belajar tentang pentingnya konsistensi dan kecintaan kita pada profesi. Dari sisi pribadinya kita melihat kekuatan, dari keikhlasan, dari empati, dan dari ketulusan hatinya. Dan dari lika-liku kehidupannya, Mas Oni mengajarkan kita tentang arti sebuah persahabatan. Bangkit dari keterpurukan dan bersyukur atas setiap anugerah sekecil apapun. Terima kasih Mas Oni sudah hadir. Sama-sama di Mbakku, podcast sama-sama. Dasdiaris. Senang sekali bisa berbagi. Ya Allah Mas Oni, mudah-mudahan Mas Oni sehat terus, dilancarkan karirnya. Amin, dan ya Allah. Selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah, amin ya Allah. Ya. Mas Oni, Ya. Kita ngomong bareng-bareng ya. Yes. Nanti aku ngomongnya gini, terima kasih sudah menonton podcast ini sampai selesai. Terus kita ngomong bareng-bareng, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Dasdiaris. Sampai bertemu di episode berikutnya. Oke. Kita bareng-bareng ya. Nyontek kita ya, agak panjang ya. Panjang Oke. ya. Oke, ini segini aja. Oke. Kelihatan kan? Kelihatan dong. Oke. Terima kasih sudah menonton podcast ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube-nya di Dasdiaris. Dasdiaris. Sampai bertemu di Episode selanjutnya. Ya, Bye-bye. bye. Terima kasih Mbak. Matur suwun.